pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengulas sosok pemimpin dari dinasti Abbasiyah yang menjabat sekitar abad ke-9 Masehi. Ia adalah seorang yang cerdas, mencintai ilmu pengetahuan dan juga seni, tetapi ia juga memimpin di tengah pusaran konflik ideologi yang tajam. Ia adalah Khalifah Abu Ja'far Harun Al-Wasiq Billah. Inilah kisah Al-Wasiq Billah, antara kejayaan dan polemik ideologi. Di tengah dunia Islam, berdiri sebuah kekhalifahan yang sangat luas, yaitu dinasti Abbasiyah. Pusat kekuasaannya berada di negeri Irak, dengan Baghdad dan kemudian Samarra sebagai pusat ibu kota kekuasaannya. Di tengah keluarga penguasa inilah lahir seorang putra yang kelak menjadi salah satu khalifah dinasti Abbasiyah. Namanya adalah Abu Ja'far Harun bin Muhammad, yang kemudian dikenal dengan gelar Al-Wasiq Billah. Al-Wasiq adalah putra dari Khalifah Al-Mu'tasim Billah, Khalifah Abbasiyah yang ke-8. Sementara ibunya bernama Quratis, seorang perempuan dari Romawi Timur dengan status Ummu Walad di lingkungan Istana Abbasiyah. Al-Wasiq sendiri lahir pada tahun 812 Masehi dan diberi nama Harun, mengikuti nama kakeknya yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi, jika kita lihat garis keluarganya, Khalifah Al-Wasiq Billah ini adalah putra dari Khalifah Al-Mu'tasim Billah dan juga cucu dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bagaimana Khalifah Al-Wasiq bisa naik tahta menjadi seorang khalifah, dan apa saja kebijakan selama 5 tahun masa pemerintahannya? Menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikh Khulafa, Al-Wasiq ini dibaiat menjadi khalifah pada hari wafatnya sang ayah, yaitu pada tahun 227 Hijriah. Menurut para sejarawan klasik, Khalifah Al-Wasiq ini adalah sosok khalifah yang sangat dermawan, berjiwa seni, dan memiliki ingatan yang sangat kuat. Selama masa pemerintahannya, terdapat beberapa kebijakan penting. Yang pertama adalah kedermawanan sosial. Beliau berhasil menghapus konflik kelaparan di wilayah Hijaz, yaitu Mekkah dan Madinah, dengan cara membagikan bantuan bahan pangan dan juga harta secara besar-besaran. Yang kedua adalah penumpasan pemberontakan. Khalifah Al-Wasiq berhasil meredam pemberontakan suku-suku Arab di kawasan Hijaz dan juga Yamamah. Terakhir adalah misi ilmiah. Khalifah Al-Wasiq berhasil mengutus tim ekspedisi ilmiah yang terkenal. Di antaranya adalah tim ekspedisi yang dipimpin oleh ilmuwan Ibnu Khordadeh dan penjelajah Salam At-Turmujan untuk meneliti di mana wilayah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, pemerintahan Khalifah Al-Wasiq ini tidak lepas dari beberapa kontroversi, sebagaimana yang dicatat oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Khalifah Al-Wasiq ini ternyata melanjutkan kebijakan ayahnya dan juga pamannya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, dengan menjadikan paham Mu'tazilah sebagai ideologi resmi negara. Peristiwa yang dikenal sebagai mihnah, yaitu pemaksaan doktrin bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Wasiq. Salah satu peristiwa paling tragis adalah eksekusi terhadap seorang ulama Ahlus Sunnah terkemuka yang bernama Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Ia menolak mengikuti doktrin Mu'tazilah. Peristiwa ini pun memicu ketegangan publik yang sangat mendalam. Lantas, mengapa sosok Khalifah Al-Wasiq Billah ini penting dalam panggung sejarah peradaban Islam? Karena di sisi lain, kekuasaan politik praktis mulai bergeser. Khalifah Al-Wasiq semakin memperkuat faksi militer Turki di birokrasi Samarra dengan mengangkat Jenderal Asinas sebagai penguasa bergelar Sultan. Ini pun menjadi cikal bakal melemahnya kendali kekhalifahan di masa depan. Tidak hanya itu,
Meskipun tragedi Mihnah mencapai puncaknya di masa Al-Wasik, tetapi di akhir hayatnya, Khalifah ini resmi menghentikan pemaksaan doktrin paham Mu'tazilah termasuk paham Mihnah. Sehingga pada tahun 232 Hijriah atau tahun 847 Masehi, Khalifah Al-Wasik pun wafat di usia yang masih sangat muda, sekitar usia 32 atau 36 tahun akibat penyakit dropsy atau penimbunan cairan tubuh. Wafatnya beliau sekaligus menandai berakhirnya periode puncak mihnahnya Mu'tazilah. Menurut saya, Al-Wasik ini orang yang kompleks. Di satu sisi, dia sangat bagus dalam pengelolaan ekonominya dan kepedulian sosial seperti membantu masyarakat Makkah dan Madinah. Tapi di sisi lain, kebijakan mihnahnya membuktikan betapa bahayanya paham teologi dipaksakan menggunakan kekuasaan negara. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah politik Islam, masa Al-Wasik ini ternyata bisa kita sebut juga sebagai masa transisi. Nah, kenapa? Karena ketergantungannya pada jenderal-jenderal Turki itu membuka jalan bagi militer Khalifah Abbasiyah nantinya. So, selain daripada isu teologi Mu'tazilah, nah, pergeseran struktur militer ini juga sangat krusial untuk kita pelajari. Sebagai kesimpulan, Khalifah Al-Wasik Billah ini adalah cerminan dari seorang raja yang berkuasa di puncak kebudayaan dan awal keretakan politik ideologi Islam. Dan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kepemimpinan beliau adalah yang pertama, bahwasanya kebebasan berpikir dan beragama. Kenapa? Karena pemahaman suatu paham ideologi oleh sebuah negara, mau sehebat apapun argumennya, itu hanya akan menciptakan sebuah polarisasi dan ketidakstabilan sosial. Dan yang kedua, bahwasanya ketergantungan yang berlebihan oleh sebuah negara pada satu kelompok militer asing hanya akan menipis kedaulatan negaranya sendiri. Semoga pencerahan sejarah ini dapat menambah wawasan kita terkait bagaimana dinamika politik peradaban Islam. Saya Muhammad Musa Putra pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. See you the next video.